Perhatikan, satu-satunya nama Nabi dan Rasul yang oleh Allah dianugerahi nama sifat itu hanya Nabi Muhammad SAW. Anda urutkan dari zaman Nabi paling bawah, ya, pertama kali Nabi Adam alaihissalam sampai Nabi Muhammad SAW. Tidak pernah akan Anda temukan nama sifat kecuali melekat pada Muhammad SAW. Muhammad sifat dari kata Mahmud, sifat mubalaghahnya Muhammad. Ahmad sifat dari kata Hamid, sifat mubalaghahnya Ahmad. Perhatikan baik-baik. Ada Al-Hami, ada Al-Kafi, ada Al-Mahi. Itu Nabi. Di semua yang melekat pada Nabi Muhammad, 5 nama yang paling populer, 3 di hadis, 2 di Quran, itu semuanya nama sifat. Hanya Nabi Muhammad SAW. Untuk menunjukkan semua kemuliaan berkumpul di Nabi yang terakhir ini. Anda urutkan dari awal sampai akhir, nggak akan Anda temukan. Muhammad SAW bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Murrah bin Kilab bin Ka'ab bin Ghalib bin Fihr bin Malik bin Nadar bin Kinan bin Khuzaimah bin Mudrika bin Ilyas bin Nizar bin Mudar bin Ma'ad bin Adnan bin Adi bin Adri bin Muqawwam bin Nahur bin Tari bin Ya'rub bin Yasub bin Nabit bin Ismail alaihissalam bin Ibrahim alaihissalam bin Adhar bin Nahur bin Abir bin Kinan bin Arfakhshad bin Sam bin Nuh alaihissalam bin Mihlain Matushana bin Kinan bin Anwas bin Thith bin Adam alaihissalam. Cari dari bawah sampai ke atas, tidak Anda temukan kecuali Nabi Muhammad SAW. Nah, kalau disebutkan nama Muhammad, berarti itu sifat yang melekat pada seseorang karena kemuliaannya secara sosial, hubungan dengan makhluk. Ya, Nabi yang penyayang, pada tumbuhan beliau sayang. Kata beliau, kalau sedang ada peperangan, jangan rusak tanaman. Padahal kalau orang sedang perang itu kan emosi berkumpul. Emosi berkumpul, nggak ada orang pulang dengan perang dengan kasih sayang. Silahkan cek. Saya belum pernah temukan ada orang perang pakai kasih sayang, mustahil. Makanya di Quran surah ke-9 Al-Bara'ah, satu-satunya surah dalam Al-Quran yang tidak dibuka dengan bismillah. Yang lain pakai bismillah. Al-Fatihah sampai An-Nas bismillahirrahmanirrahim, kecuali At-Taubah. Kenapa At-Taubah tidak pakai bismillahirrahmanirrahim? Karena awal ayat At-Taubah adalah izin pembuka perang. Ketika umat pada situ dizalimi, nggak pernah balas. Ketika punya kemampuan, pertahankan dirimu, bukan untuk menyerang orang lain. Turunlah ayat izin. Bara'atum minallah. Sekarang mulai diizinkan kalian untuk mempertahankan diri. Turun perang, nggak pakai bismillah. Kenapa? Karena bismillahirrahmanirrahim kalimat sayang. Rahman kalimat sayang puncak dunia, Rahim kalimat sayang puncak akhirat. Dan nggak ada orang perang pakai sayang. Tembak, dor, maaf ya, nggak ada. Izin nembak ya, kalau sakit maafin aja. Udah, nggak ada. Ya, tapi dalam suasana itu kata Nabi, jangan rusak tanaman. Coba lihat, rumput-rumput pertahankan, jangan diinjak. Tanaman-tanaman pertahankan, jangan kemudian dicabut, jangan dilukai. Itulah Muhammad. Pada hewan, bayangkan, orang dulu sembarangan menyembelih hewan. Kata Nabi, jika engkau ingin menyembelih hewan, maka tajamkan pisaunya dulu, tajamkan. Apa tujuannya? Jangan sakiti hewannya, percepat penyembelihannya. Tarik, set, sekali. Ini bukan berkali-kali begini. Kata Nabi, idza dzabhtum fa ahsinu dzibbah. Kalau Anda akan menyembelih, maka baguskan sembelihan. Ya, tajamkan, dan saat menyembelih, menajamkan pisaunya pun jangan di hadapan hewannya. Jauhkan. Jadi bukan hewannya dipanggil. Kandidat selanjutnya, oh siap-siap ya, sabar. Nanti babai cepetin, ya kan? Itu gak boleh. Jauhkan. Sembelih, habis. Itulah Muhammad. Pada manusianya luar biasa. Ketika ditanya Sayyidah Aisyah, kaifa kana khuluqu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Jawabannya kana khuluqul Quran. Pada tetangganya yang mulia, pada musuhnya. Anda bayangin aja dah, teman-teman tinggal di komplek, diusir dari komplek. Pernah ada yang lemparin, pernah ada yang caci maki, pernah macam-macam, diusir. Tiba-tiba satu saat Anda berkuasa, datang lagi ke sini. Anda ingat peristiwa itu. Apa yang Anda lakukan terhadap orang komplek? Panggil satu-satu ke sini. Nabi tidak. Nabi dihancurkan saat di Mekah. Perasaannya, fisiknya, keluarganya diintimidasi, sahabat-sahabatnya dibunuh di hadapan Nabi kadang-kadang. Sedang ruku kemudian ditaruh kotoran di atas punggungnya. Ketika akan lewat dicaci maki, pergi ke Taif dilempari dengan batu, darah keluar dari tubuhnya yang sangat mulia, diusir oleh kaumnya, meninggalkan tempat yang dicintainya, sampai berbalik ke belakang saat berada di Jarwal. Ya Makkah anti ahbu madinatin fi qalbi, laula amarani rabbi an uhajir lama taraktuki. Mekah, engkau kota yang sangat kucintai dalam hatiku. Kalau Allah nggak perintahkan aku hijrah, nggak akan aku tinggalin. Wafat pun nggak ada masalah di situ. Cuman karena Allah perintahkan aku pergi, diusir. Tiba-tiba ketika balik lagi ke situ dalam suasana Fathu Mekah, kekuatan sudah banyak, mudah bagi Nabi untuk menumpas orang yang pernah membunuh sahabatnya, menzalimi kawannya, menzalimi diri beliau. Apa yang beliau katakan? Antum mutlaqa, kalian dimaafkan pada hari ini. Yang pergi ke masjid aman,
Yang pergi ke rumah Abu Sufyan, aman. Yang mendekat ke sini, aman. Antum saya bebaskan seperti Yusuf membebaskan saudara-saudaranya. Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah Muhammad. Tapi ketika disebutkan dengan Ahmad hanya sekali dalam Al-Quran, itu teman-teman bentuk isim tafdil, sighah mubalaghah dari kata hamid. Tidak pernah disebutkan hamid dalam bahasa Arab kecuali menunjuk kemuliaan seseorang yang punya sifat ibadah yang kuat kepada Rabbnya. Hubungannya vertikal, hablum minallah. Yang tadi hablum minannas horizontal, yang ini hablum minallah vertikal. Hamid kalau sekali. Misal rajin tahajud tapi belum mampu puasa sunnah dengan konsisten, hamid. Rajin puasa sunnah belum mampu baca Al-Quran bagus tiap harinya, hamid. Tapi kalau orang ini tahajudnya bagus, lama, baca Qurannya bagus, puasanya rajin, maka dirubah kalimatnya dari hamid menjadi Ahmad. Kenapa Nabi Isa menyebut Nabi Muhammad dengan nama Ahmad? Untuk memberikan pesan kepada umatnya. Umatnya itu menduga Nabi Isa Nabi terakhir. Karena di kitab itu pada saudara ramalan. Apa ramalannya? Beritanya akan lahir Nabi terakhir, punya sifat sayang luar biasa kepada orang-orang sekitarnya. Sedangkan Nabi Isa punya sifat yang sama dengan Nabi Muhammad, penyayang. Ajarannya ajaran kasih. Makanya pengikut Nabi Isa itu meneruskan ajaran kasih. Cuman belakangan tauhidnya kemudian diselimpangkan, bukan kepada Allah, kepada yang lain. Tapi ajaran sayangnya masih ada. Sayang, berbagi, sayangi dan sebagainya. Banyak riwayat-riwayat itu. Nah, umatnya menduga ini Nabi terakhir. Kata Nabi Isa, bukan saya. Nabi terakhir itu, kenapa bukan menyebut Muhammad? Kalau menyebut Muhammad, maka sifatnya sama dengan Nabi Isa pada saat itu. Tapi beliau menyebut satu sifat yang tidak ditemukan pada nabi-nabi yang lain. Kata beliau Ahmad. Walaupun beliau ini dijamin masuk surga, dibebaskan dari maksiat, maksumun minal maksiyah, madmunun bil jannah, tapi ibadahnya tidak akan bisa disaingi oleh nabi-nabi sebelumnya. Ahmad. Apa buktinya? Disebutkan di Al-Bukhari, nomor hadis 2008, paling kanan sebelah bawah di kitabnya. Riwayat Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha. Datang 3 orang sahabat, Hudzaifah al-Yamani, Ubay bin Ka'ab, Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhum. Ja'u ila Sayyidati Aisyah radhiyallahu taala anha. Fasalu an sifati salatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka bertanya tentang sifat salat malamnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa jawaban beliau? Perhatikan kalimatnya. La tas'alu an husnihinna wa tulihinna. Tidak usah dipertanyakan bagaimana panjang dan bagusnya salat Nabi itu, panjang dan bagusnya. Jangan ditanya, diterangkan. Yusolli arba'an tsumma arba'an tsumma thalathan. Nih memang cuma 4 4 3. Kalau di rumah saya 4 4 3. Di Sayyidah Maimunah 2 2 2 2 2 ujungnya 1. Nanti ada lagi di tempat lain beda lagi. Di tempat saya 4 4 3. Cuman jangan ditanya bagus dan panjangnya. Penasaran, besoknya diikutin. Seperti sering saya kisahkan kisah ini. Begitu diikuti kata Hudzaifah, betul kata Sayyidah Aisyah. Gak usah ditanya. Bacaannya indah. Begitu berhenti di ayat doa, berhenti doa dulu. Begitu sampai di ayat surga, mohon supaya umatnya ke surga. Begitu berhenti di ayat neraka, lama berlindung supaya umat masuk neraka. Tak terasa olehku ternyata Nabi ruku sudah 100 ayat Al-Baqarah. 100 ayat rakaat pertama. Kata Abdullah bin Mas'ud, aku pun pengen lihat bagaimana rasanya. Besoknya ikut lagi di belakang Nabi sholat. Kemudian sampai di ayat ke-100 itu aku duga akan ruku, ternyata nyambung Al-Baqarah sampai selesai. 286 ayat. Tapi nikmat. Mungkin sekarang saatnya ruku, nyambung Ali Imran 200 ayat. Mungkin sekarang saatnya ruku, nyambung An-Nisa 176 ayat. Baru setelah itu beliau ruku. Besoknya semua tidak ikut lagi. Tapi kata Ibnu Mas'ud, bukan karena capeknya, karena indah, gak terasa. Mau seluruh Quran dibacakan pun enak aja salatnya. Cuman aku itu sering menebak di posisi mana beliau akan ruku supaya bisa aku amalkan di kemudian hari. Jadi begitu merasa akan ruku, gak jadi. Merasa akan ruku, gak jadi. Aku khawatir terganggu khusyukku karena perilakuku sendiri. Maka besok aku berpisah, tapi aku punya kesimpulan sholatnya lama dan tenang. Itu biasa, kata Sayyidah Aisyah. Itu masih biasa. Saya bangun, ngelihat Nabi kaki bengkak. Sholat belum tuntas, kaki udah bengkak. Begitu salam, kata beliau sambil suasana luar biasa. Harunya seorang istri merasakan suami demikian, kata Sayyidah Aisyah lima kata. Alam takun madmunan. Alam takun maksuman. Ya Rasulullah, Anda kan dijamin surga. Dosa itu udah diampuni, dijaga dari maksiat. Kenapa masih begini? Sholat sampai bengkak kakinya. Beliau santai aja bicaranya. Afala akunu abdan syakura. Apa enggak boleh aku mensyukuri semua nikmat yang Allah berikan kepadaku itu? Aku tuh cuma hamba abdan. Apa enggak boleh aku mensyukuri nikmat ini? Allahu Akbar. Nabi dijamin masuk surga, bebas dari maksiat. Sholat tahajud rakaat pertama kaki bengkak. Ada umatnya surga belum jelas, hisab menegangkan. Masya Allah, bangun rakaat pertama mata bengkak. Ya Allah.